Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 20 Januari, pekan biasa yang kedua. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra-Mu telah Kau utus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kuatkanlah kami agar setia mengikutinya dan mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, penolakan dari para pembenci Yesus tidak menghentikan langkah Yesus untuk terus semakin membuat ajaran-ajaran dan karyanya bergema lantang di seluruh Palestina. Banyak orang termasuk dari daerah-daerah yang berpenduduk kafir berdesak-desakan hendak menjamah Yesus untuk memperoleh kesembuhan, karena mereka mengidap berbagai macam penyakit, maka mereka ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mudah salah paham dan mencari Yesus dengan tujuan yang sangat dangkal, yaitu memperoleh keuntungan diri sendiri. Belum ada kesadaran bahwa yang diwartakan Yesus adalah kerajaan Allah yang jauh lebih kompleks dan luas daripada penyembuhan secara fisik itu. Kerajaan Allah membutuhkan metanoia, kesungguhan hati untuk berbalik arah, meninggalkan semua kegelapan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka ketika mereka itu tahu siapa itu Yesus, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Mengapa? Karena Ia akan mencapai kepenuhan kemesiasannya bukan lewat peristiwa-peristiwa sensasional yang membuat Yesus semakin popularitas, semakin dikenal banyak orang, melainkan lewat kematian
Di kayu salib itulah Yesus menunjukkan kemuliaannya untuk keselamatan kita, umat manusia. Yesus tidak menarik orang untuk merasa terpukau dan kagum kepadanya. Tapi Yesus hendak menawarkan perubahan batin. Dan dalam banyak kesempatan Yesus menyingkir, mengambil jarak dari banyak orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, bukan karena kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit kita, bukan karena Yesus bisa berbuat mujizat-mujizat, namun kiranya karena belas kasih Tuhan itu untuk keselamatan setiap orang yang datang kepadanya. Maka marilah kita diajak untuk semakin intim dan akrab menjalin relasi kita dengan Tuhan. Karena disitulah iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sore bagimu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.